Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Rizky bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian selama masa pandemi ini, silahkan kalian jaga kondisi tubuh kalian agar tetap fit. Selanjutnya, di bulan Oktober ini ada peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, hari tersebut adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan saya harap meskipun kegiatan pembelajarannya masih PJJ, kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran saya dan juga pelajaran Bapak Ibu Guru yang lainnya. Silakan, setelah mengikuti kegiatan web meeting pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran melalui LMS yang sudah saya buat di Google Classroom-nya. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan mereview sedikit tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas materi mengenai apa? Loh, Pak. Kita membahas materi mengenai metode penulisan kode program PHP, dasar pemrograman PHP, dan juga penerapan variabel dalam pemrograman PHP. Berikutnya, ada yang masih ingat untuk aturan penanaman variabel itu ada apa saja? Diawali dengan dolar. Terus setelah tanda dolar harus diikuti dengan huruf bawah dan oleh angka. Kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai cara mengirimkan nilai variabel dan menangkap nilai variabel. Nah, untuk kompetensi dasarnya dan juga tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan yang kemarin. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan pemrograman server-side scripting. Kemudian tujuannya itu adalah pertama, menerapkan kode program server-side scripting secara mandiri. Kemudian yang kedua, membuat program aplikasi halaman web menggunakan server-side sesuai dengan kreativitas peserta didik. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai mengirimkan nilai variabel dan juga menangkap nilai variabel. Untuk mengirimkan nilai variabel, nanti kita bisa menggunakan dua cara. Terkadang, pada saat kita melakukan pengiriman nilai variabel, kita menemukan beberapa permasalahan pada saat program tersebut itu kita jalankan dengan menggunakan aplikasi web browser. Misalnya, contoh permasalahan pertama, kita masukkan 8 untuk panjangnya, kemudian kita masukkan 6 untuk lebarnya, kemudian kita tekan tombol hitung. Nah, setelah kita tekan tombol hitung, akan muncul pesan objek not found. Permasalahan yang kedua, misalnya kita masukkan panjangnya 8, lebarnya kita masukkan 6, kemudian kita tekan tombol hitung, maka nanti akan muncul pesan undefined index panjang. Selain kalian menganalisa kedua permasalahan tersebut, nanti kalian juga harus membuat kode program PHP. Kode program PHP yang digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Nah, kalian tuliskan analisanya dan juga kode programnya ke dalam LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Untuk LKPD-nya bisa di-download di Google Classroom materi pelajaran saya. Untuk LKPD-nya nanti yang keterampilan
silahkan dikerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi, analisanya nanti seperti apa, kemudian nanti cara membuat programnya seperti apa. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Nah, kemudian selain mengerjakan LKPD, kegiatan kalian pada hari ini adalah silahkan kalian pelajari bahan ajar dan juga media pembelajaran yang ada di Google Classroom-nya. Silahkan kalian pelajari dulu materinya, bahan ajarnya. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya. Saya berikan waktu untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Berikutnya, kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai pembuatan aplikasi web yang digunakan untuk menghitung nilai volume dan luas permukaan balok. Jadi dalam pengiriman nilai variabelnya kami menggunakan from dengan menggunakan metode post. Jadi kalian semua sudah mengerjakan LKPD-nya dan sudah selesai semua. Iya, Pak. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan penyebab dari munculnya permasalahan pertama yang tadi saya sampaikan mengenai pesan objek not found yang muncul? Dari permasalahan pertama munculnya pesan objek not found. Ada ketidaksesuaian nama file yang disimpan ke dalam folder htdoc dengan nama file yang dipanggil melalui address bar di aplikasi browser. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara menyamakan antara nama file yang disimpan ke dalam htdoc dengan nama file yang dipanggil browsernya. Kemudian, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita mengambil kesimpulan atas materi yang kita pelajari pada hari ini. Monggo, siapa yang mau menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan, saya berikan kesempatan. Saya, Pak. Pada hari ini kita sudah mempelajari cara mengirimkan nilai variabel dan menangkap nilai variabel. Untuk mengirimkan nilai variabel kita bisa menggunakan form atau bisa juga menggunakan link. Jadi itu kesimpulan pada pertemuan hari ini dari materi yang kita pelajari. Jadi kita bisa mengirimkan nilai variabel dengan menggunakan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan form, dan yang kedua, kita bisa menggunakan link. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur kontrol program. Untuk struktur kontrol program nanti ada dua bentuk. Pertama adalah percabangan, dan yang kedua adalah perulangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Rizky untuk memimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih. Sebelumnya berakhir, marilah semuanya untuk berdoa. Doa dimulai. Terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Dari saya, atas segala kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.